Bab 395. Keluar. Vivi, apa yang kamu lakukan? Seseorang bertanya dengan bingung. Paman Chen, mereka semua terluka seperti ini dan tidak marah pada kita. Jelas mereka bukan orang sejenis sebelumnya, mereka orang baik. Setelah itu, gadis bernama Vivi berjalan ke hadapan Audrey Han, tapi sebelum membawa kalian untuk menemukan Jason Lin, tangan Anda perlu ditangani. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda. Kita berhenti dan melihat telapak tangan Audrey Han yang menakutkan. Ini sangat serius, kamu lebih baik pergi ke rumah sakit. Kalau tidak takut lukanya akan memburuk, dan itu akan menjadi buruk. Gadis bernama Vivi tidak berani berbicara, tetapi dia menatap Audrey Han dengan mata yang tulus. Audrey Han berpikir sejenak, lalu tersenyum, kalau begitu maaf merepotkanmu. Mendengar ekspresi kita berubah, Audrey Han sudah mengambil langkah maju dan mengikuti gadis bernama Vivi. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah orang-orang pergi, sekelompok orang berdiri di tempat. Roroli, kenapa sembarangan mendorong orang lain? Kamu tidak diizinkan melakukan ini di masa depan. Anak yang barusan mendorong Audrey Han dipanggil Roroli. Saat ditegur orang dewasa seperti itu, dia langsung mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan, dia orang jahat. Kakak Vivi sudah bilang bahwa mereka bukan orang jahat. Apakah kamu sudah benar-benar melihat mereka menggertak nenekmu? Roroli mengangguk. Orang tua itu mungkin tidak tahan cucunya dimarahi, tetapi dia tidak bisa melihat bahwa orang lain salah paham dengan kedua gadis itu. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, mereka tidak menggertak saya, mereka hanya berbicara dengan saya. Mungkin anak ini salah paham. Kalau begitu kita semua salah paham padanya. Apakah mereka benar-benar rekan Jason Lin? Kami memang rekan Jason Lin. Saya mendengar Stephanie Xiao mengatakan bahwa sesuatu terjadi di rumahnya, jadi datang dan melihatnya. Mendengar nama Stephanie Xiao, gerakan Vivi membantu Audrey Han membersihkan lukanya terhenti sejenak dan mengangguk. Saya percaya pada kalian, Stephanie sering datang ke sini dan mengenal semua orang dengan sangat baik. Dia sangat menyukai Jason Lin dan pergi ke rumahnya hampir setiap hari. Karena itu, Vivi melirik Audrey Han dengan lemah, dan bertanya dengan suara rendah, apakah Anda tidak sakit? Mendengar, Audrey Han tertegun sejenak, ada apa? Ketika aku membantumu menangani lukanya, Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Vivi melirik gerakan tangannya dengan curiga, tangan Anda ditusuk dengan kaca dan serbuk kayu, nanti masih perlu menggunakan jarum untuk mengambilnya keluar. Audrey Han melirik telapak tangannya dan tidak berbicara. Gita di samping tertekan dan berkata, bagaimana tidak sakit? Aku merasa sangat sakit bahkan hanya melihatnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia adalah orang yang toleran. Selama bertahun-tahun, Audrey Han menyimpan semuanya di dalam hatinya. Dia ingat sekali sebelumnya bahwa ketika dia baru saja tiba di luar negeri belum lama, Audrey Han belum menjadi seorang desainer saat itu. Ketika dia pertama kali memasuki pekerjaan jenis ini, dia digertak dan menderita luka serius, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai akhir pekerjaan. Gita masih merasa tertekan saat memikirkannya sekarang. Mendengar, Vivi tidak berbicara lagi, menundukkan kepalanya untuk mengobati lukanya. Dia juga menemukan bahwa orang di depannya ini mungkin sangat sabar, dia sendiri merasa sangat sakit dari awal menangani lukanya sampai sekarang, tetapi dia tidak melihat alis Audrey Han berkerut, tetapi dahi putihnya terus berkeringat. Setelah balutan selesai, Vivi berbisik pelan, jangan menyentuh air untuk beberapa hari ini. Jika punya waktu, lebih baik pergi ke rumah sakit, hari ini saya hanya memberi Anda perawatan darurat. Audrey Han menatapnya dan tersenyum sedikit, terima kasih. Pipi Vivi memerah, dan dia terlihat sangat polos dan baik hati, kalau begitu saya akan membawa Anda untuk mencari Jason Lin sekarang. Terima kasih. Audrey Han dan Gita berjalan menuju rumah Jason Lin bersama di belakang Vivi.
Karena Vivi mempercayai mereka, dia memberitahu mereka banyak tentang Jason Lin di jalan. Audrey Han dan Gita barusan mengetahui bahwa kondisi kehidupan Jason Lin sangat buruk. Ibunya berasal dari dunia wanita malam dan menikah dengan ayah Jason Lin. Ayah Jason Lin awalnya adalah seorang pemuda yang bekerja keras dan termotivasi. Dia sangat tampan. Ketika dia masih muda, dia menarik banyak gadis cantik, tapi tidak tahu mengapa, ayah Jason Lin jatuh cinta dengan seorang wanita dari dunia hiburan malam. Keduanya segera jatuh cinta dan kemudian Jason Lin lahir. Pada awalnya, kehidupan pasangan muda itu dipenuhi dengan kesenangan dan Jason Lin yang masih muda selalu hidup dalam keluarga yang sangat bahagia. Tetapi beberapa tahun kemudian, ibu Jason Lin tidak mengubah sifatnya dan masih pergi ke dunia hiburan malam untuk mencari uang lagi. Memikirkan kehidupan sebagai seorang pemabuk dan dipenuhi dengan uang, dia merasa bahwa ayah Jason Lin terlalu tidak berguna dan tidak bisa memberikannya kehidupan yang baik. Maka kedua belah pihak memulai berbagai perang dingin, pertengkaran, dan kemudian bahkan perkelahian. Setelah itu, ayah Jason Lin menjadi kecanduan alkohol dan kembali mabuk. Ibu Jason Lin memanggilnya seorang pecandu alkohol yang tidak bisa menghasilkan uang dan kemudian ibunya meninggalkan Jason Lin, melarikan diri dan tidak kembali. Kemudian, ayah Jason Lin minum sepanjang hari, dan Jason Lin yang kecil hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Yang terjadi kemudian adalah ayah Jason Lin juga kecanduan judi dan berhutang dengan bunga besar. Sekarang hutang ini secara alami jatuh pada Jason Lin. Utang dengan bunga besar sangat mengerikan. Semakin banyak uang yang Anda pinjam, semakin banyak bunga yang berguling. Jika tidak membayarnya dalam 1 hari, bunganya berguling untuk hari lain. Jika tidak membayarnya selama sebulan, bunga akan berguling sebulan lagi hingga pada akhirnya tidak bisa membayar utang tersebut. Ketika dia berjalan ke sebuah rumah tua, langkah Vivi berhenti. Meskipun kakak Jason Lin biasanya dingin, tapi dia tidak ingin berteman dengan semua orang karena tidak ingin menyusahkan orang lain. Orang-orang itu sering memblokirnya dan ingin dia mengembalikan utang. Jika orang-orang itu melihat dia dekat dengan siapa, mereka pasti akan mencari masalah dengan orang itu. Mendengar, Audrey Han berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Vivi. Apakah ini alasan anak itu kesepian? Dia pikir Jason Lin didorong oleh lingkungan, tetapi dia tidak menyangka. Tunggu sebentar, aku akan masuk untuk melihatnya. Vivi berhenti, lalu masuk terlebih dahulu. Ketika dia hendak masuk, Stephanie Xiao sambil menangis berjalan keluar dan kebetulan bertemu muka dengan mereka. Keempatnya terkejut. Stephanie Xiao segera berjalan ke depan Audrey Han dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan berpikir bahwa Jason Lin akan menerima kebaikanmu, keluar dari sini." Audrey Han menatapnya dengan samar, tetapi tidak menjawab. Gita berkata, "Kami di sini hanya untuk melihatnya, apa hubungannya denganmu?" Stephanie Xiao mendengus marah, lalu menoleh dan pergi. Setelah dia pergi, Gita mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Segera setelah itu, ada suara keras yang terdengar dari ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang terbanting ke tanah, dan segera seorang remaja kurus berbaju putih keluar. "Kalian semua keluar!" bersambung.